Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan kita, dengan Gus Khalili Firdaus dalam kajian-kajian keislaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan semoga saudara-saudara kita muslimin muslimat yang menyaksikan dan menonton channel ini, saya doakan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, mudah-mudahan rezeki yang halal barakah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Insyaallah kita sudah memasuki pada hari 21 ke belakang, yang mana 21 ke belakang adalah merupakan puncak-puncak pahala yang sangat besar dapat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang berkompetisi, dari babak penyisihan pertama sudah berguguran para peserta puasa, peserta tarawih berguguran, tinggal beberapa orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses sampai nanti tanggal 30. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dua sebelumnya di kajian kita tentang zakat fitrah, kita telah membahas di kajian pertama tentang definisi zakat fitrah, kemudian waktu-waktu tentang zakat fitrah, kemudian siapa saja kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan bahwa setiap orang Islam, jadi kalau kita bicara jumhur berarti adalah kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, dan kelompok Hanabilah. Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh orang Islam, laki-laki atau perempuan, yang kaya ataupun yang miskin, yang penting dengan syarat dia memiliki harta, kecukupan harta untuk belanja pada hari itu. Artinya apabila dia walaupun miskin tapi memiliki kecukupan harta untuk biaya hidup pada hari raya Idul Fitri, maka dia punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah, di samping dia berhak mendapatkan zakat fitrah karena kelompoknya orang fakir atau miskin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang untuk zakat fitrah ini diutamakan adalah mereka diberikan kepada fakir miskin, mereka orang yang sangat membutuhkan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang penting termasuk asnafus samaniyah, kelompok-kelompok yang 8 itu semuanya berhak, tapi yang lebih diperhatikan adalah mereka yang termasuk kelompoknya yang fakir dan miskin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang petunjuk Nabi sudah jelas dalam hadis, ada ketentuan tentang jenis-jenis yang digunakan untuk zakat fitrah. Pertama, Nabi mengatakan hadisnya adalah berupa tamar, kurma. Itu kata Rasulullah. Jadi itu tamar. Yang kedua adalah zabib, kismis. Itu dalam hadis jelas. Yang ketiga adalah syair, gandum. Dan dalam hadis itu tidak ada beras. Jadi dalam hadis Rasulullah itu yang disampaikan Rasulullah cuma bunyinya berupa tamar, kemudian zabib, kemudian syair. Tidak pernah disebutkan beras. Yang jelas beras itu tidak ada dalam hadis itu. Kemudian berapa ukurannya? Kita bentuk pertanyaan-pertanyaan agar kita semakin paham. Berapa ukurannya? Bahwa ukurannya adalah 1 sok. Nanti kita akan bahas di segmen di paling bawah nanti. Berapa ukuran 1 sok antara kelompok jumhur dan kelompok Ahnaf. Kemudian tetapi ada masalah yang sering menjadi perselisihan di kalangan para ulama dengan bentuk pertanyaan, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah di luar yang telah disebutkan di atas. Jadi memang nasnya sudah mansus dari Nabi
jelas, nasnya sudah jelas dari Nabi bahwa yang boleh digunakan untuk zakat fitrah adalah mansus, artinya telah ditekkan, telah diundangkan oleh Nabi berupa kurma, gandum dan kismis. Itu bunyi hadisnya. Kemudian pertanyaannya adalah, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah di luar ketentuan Nabi? Kan seperti itu. Jadi kalau mengikuti konsep Nabi, yang dikeluarkan adalah menggunakan anggur, menggunakan tamer atau kismis. Sedangkan kita warga Indonesia adalah tidak ada barang-barang itu, dan itu terus barang langka kalau di Indonesia. Kemudian menjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan di luar teks itu. Beras kan tidak ditek oleh Nabi, tidak disebutkan. Nah, kemudian jumhur ulama mengatakan, yaitu Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dari yang sejenis ketentuan hadis itu. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah menggunakan benda atau barang yang tidak disebutkan dalam teks Nabi itu boleh, kata jumhur. Yang penting mereka adalah termasuk menjadi kutul balad, makanan pokok di negeri itu. Jadi mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras adalah mengikuti konsepnya jumhur para ulama, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok Ahnaf, kelompok Hanafiyah, mengatakan mengeluarkan zakat fitrah, kata beliau, harus dengan jenis-jenis benda atau barang yang telah dienaskan oleh Nabi. Jadi harus menggunakan anggur, katanya Hanafiyah, harus menggunakan kismis atau harus menggunakan kurma. Itu menurut ketentuan Hanafiyah. Tapi katanya Hanafi mengatakan walaupun menggunakan barang itu, andaikan tidak ada, maka boleh menggunakan uang atau benda yang senilai dari barang tersebut. Jadi saya pertegas lagi, menurut konsep jumhur ulama adalah boleh berzakat fitrah menggunakan barang yang tidak disebutkan di dalam hadis, karena hadisnya berbunyi kurma, berbunyi anggur, berbunyi kismis. Itu jumhur mengatakan boleh. Atau kalau menurut kelompok Hanafiyah, tidak boleh berzakat menggunakan barang-barang selain ketentuan hadis. Kalau tidak ada, maka menggunakan nilai atau benda yang senilai dengan barang-barang yang ada dalam hadis itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari itu kita bentuk lagi pertanyaan-pertanyaan sehingga kita semakin jelas. Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah selain pangan tetapi nilai atau semisal uang? Jadi kita sudah sepakat dari awal, jumhur mengatakan boleh menggunakan barang-barang selain yang dimansuskan, yang diteskan oleh Nabi. Kemudian kalau Hanafiyah mengatakan tidak boleh berzakat dengan barang yang di luar teks Nabi atau menggunakan nilainya saja, kimahnya. Jadi kalau anggur tidak ada, kalau zabib tidak ada, kalau kurma tidak ada, umpama di Indonesia, maka tidak usah berzakat dengan barang itu, tapi menggunakan kimah, nilai atau uang atau barang yang senilai dengan gandum atau senilai dengan kurma atau senilai dengan kismis. Jadi sudah jelas kan? Kemudian kalau kita bentuk pertanyaan lagi adalah, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah selain menggunakan pangan? Artinya tidak menggunakan beras, tidak menggunakan kurma, tidak menggunakan kismis, tidak menggunakan gandum. Jadi tidak menggunakan barang, menggunakan nilai atau barang. Jadi jumhur ulama itu sangat ketat. Jadi jumhur ulama mengatakan sangat ketat, tidak membolehkan mengeluarkan zakat
dengan menggunakan barang. Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang. Itu jumhur. Jadi jumhur tadi mengatakan bahwa boleh berzakat dengan beras, gitu kan? Kemudian Ahnaf mengatakan tidak boleh berzakat dengan beras karena tidak dietekkan, tidak diundangkan oleh Nabi. Kalau tidak ada, maka menggunakan qimah atau nilainya. Berangkat itu dari pertanyaan-pertanyaan itu, bolehkah berzakat dengan menggunakan uang? Jadi jumhur ulama, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan tidak boleh berzakat menggunakan uang, ketat mereka. Kemudian Hanafiyah mengatakan boleh menggunakan alur pemikirannya barusan. Kalau tidak ada anggur, tidak ada zabib kismis, tidak ada tamar, maka berzakatlah dengan menggunakan nilai atau qimah. Jadi berzakat menggunakan uang adalah mengikuti konsep atau madhabnya Hanafiyah, menggunakan nilai atau qimah yang senilai dengan harga kurma, harga gandum, harga kismis. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita mengkaji berapa ukuran satu sok. Di awal kita sebutkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah satu sok. Satu sok itu adalah bagaimana kalau dikonversi. Satu sok itu kalau dihitung dengan timbangan kilogram atau ukuran kita yang mudah dipahami. Menurut jumhur ulama, jadi kembali ke jumhur. Menurut jumhur ulama berarti Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah itu jumhur mengatakan satu sok adalah sama dengan 2,5 atau kalau sekarang disempurnakan menjadi 2,7 kg atau disempurnakan lagi menjadi 3 kilo. Jadi ukuran jumhur mengatakan bahwa ukuran satu sok adalah 2,5 atau 2,5 kilo atau 2,7 berarti 2 kilo 7 on. Karena 7 on itu sulit untuk menghitungnya untuk sekarang, maka diistimalkan, disempurnakan menjadi 3 kg. Kemudian berapa jumlah uangnya tinggal menghitung. Kalau harga beras sekarang yang paling bagus adalah 11.000 atau 12.000, karena kita mengeluarkan zakat fitrah harus menggunakan barang yang bagus. Tidak boleh menggunakan barang yang jelek. Harus menggunakan standar barang yang bagus. Jadi jangan ukuran barang beras-beras bulog yang harganya murah. Jadi kita pakai beras yang super kalau sekarang 11 atau 12. Anggaplah 12.000 contoh. Berarti kalau 2 kilo berarti 24.000. Berarti kemudian kalau ditambah lagi tujuannya berarti sekitar 30.000. Jadi 30.000 atau dilebihkan lagi sedikit. Jadi tinggal menghitung. Kalau 11.000 1 kilo. Kalau 2 kilo berarti 22.000. Tinggal tujuannya dikalikan berapa jumlahnya, kurang lebih 30.000. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan mau disempurnakan menjadi 3 kg, berarti 11.000 kali 3 berarti 33.000. Disempurnakan 35.000, tidak apa-apa, lebih baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jumhur. Kalau mengikuti takaran yang ditetapkan oleh Ahnaf atau madhabnya Hanafiyah, satu sok itu adalah 3,8 kg. Jadi ukurannya Ahnaf mengatakan bahwa ukuran satu sok adalah 3,8 kg, hampir 4 kilo. Berapa nilainya? Tinggal menghitung. Terus Ustaz gimana? Kalau hitungan kita kan rata-rata menggunakan ukuran jumhur. Ukuran jumhur ulama mengatakan 2,5 atau 2,7 disempurnakan menjadi 3 kg. Monggo, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang tujuan zakat fitrah adalah untuk sebagai memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin, terutama pada hari raya Idul Fitri. Jadi intinya adalah menggunakan beras boleh, menggunakan uang boleh. Bahkan kalau ditanya lebih bagus mana Ustaz, berzakat menggunakan beras atau menggunakan uang? Kalau konteks sekarang
Hemat saya pribadi dan menganalisa dari mazhab-mazhab ulama, lebih bagus menggunakan uang. Karena kebutuhan manusia pada saat sekarang ini, terutama fakir miskin, mereka kadang-kadang terkadang berasnya ada, sedangkan uangnya tidak ada. Kebutuhan yang lain kalau uang itu bisa digunakan untuk beli baju, untuk beli makanan, untuk dibelikan ikan dan lain semacamnya. Bahkan di negeri-negeri luar negeri, seperti di Saudi, kemudian di Emirat Arab, kemudian di Turki, di Tunis, sekarang rata-rata mereka menggunakan zakat fitrah dengan menggunakan uang, lebih bernilai dan lebih ekonomis, lebih cepat. Karena kadang-kadang ketika kita ngasih zakat fitrah kepada fakir miskin, ketika nyampe di rumahnya, mereka kadang-kadang sudah punya beras, tapi mereka tidak punya uang. Tapi kalau uang dikasihkan, ya bisa dibelikan baju, bisa dibelikan lauk pauk dan lain semacamnya. Jadi kesimpulannya bahwa untuk kajian kita pada hari ini, kalau kita mau berzakat fitrah menggunakan uang, monggo mengikuti madhabnya Hanafiyah. Andaikan menggunakan beras, monggo mengikuti madhabnya jumhur. Terserah monggo pakai yang mana. Mau pakai uang silahkan, mau pakai beras silahkan. Tapi lebih baik menggunakan uang, lebih bernilai, lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian kajian kita pada hari ini tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan dari tema 1, tema 2, dan tema 3 sekarang ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.